Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasihku buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang ketiga di dalam judul kehidupan manusia setelah kematian. Kita kutipkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat yang ke-60. Jadi hakikatnya tidur itu setengah dari makrifat. Karena apa? Yang makrifat kan bukan manusianya. Ketika manusia itu ditidurkan, kan manusianya tidak tahu apa-apa. Dan ketika manusia bangun, itulah manusianya merasa dirinya bermakrifat atas apa-apa yang dilihatnya, atas apa-apa yang dipandangnya, atas apa-apa yang dipelajarinya, atas apa-apa yang dikerjakannya, atas apa-apa yang dilakukan. Baik itu sholat, ibadah, dan aktivitas yang lain, manusia selama ini merasa bermakrifat atas itu semua. Jadi selama ini kita merasa bermakrifat, tapi kita tidak sadar. Kita telah merampas ma'rifatullah sebagai makrifat diri kita. Itulah hakikat kematian.
Karena yang merasa hidup yang mati, yang merasa wujud yang mati, yang merasa berkuasa yang mati, yang merasa berkehendak dan daya upaya yang mati. Inilah hakikat kematian itu di sisi Allah. Jadi selama ini kita tidak sadar bahwa kita ini ditidurkan Allah. Seolah-olah selama ini kitalah yang bisa tidur, kitalah yang punya kehendak mau tidur. Kalau Allah tidak akan pernah tidur. Bila Allah tidur maka kita tak akan pernah bisa bangun dan tidur. Kenapa manusia bangun dan tidur? Karena manusia hanyalah makhluk. Hanyalah benda yang tidak bisa bangun dan yang tak bisa tidur kecuali dikuasakan oleh Tuhannya. Lalu kenapa manusia ditidurkan? Bila kita tidak ditidurkan, ya maka kita akan tak akan berumur panjang. Karena apa? Dengan tak tidur kita maka akan terjangkit berbagai macam penyakit, kepayahan. Jadi untuk awetnya, Allah sebagai pemiliknya lebih tahu daripada yang diciptakan. Allah lebih tahu, Allah lebih paham atas diri manusia kita daripada diri manusia kita sendiri. Jadi Allah menidurkannya supaya di dalam tidur untuk dijadikan pelajaran bahwa sesungguhnya kita ini tak punya makrifat. Kita ini tak punya apapun. Yang punya makrifat, yang punya apapun, yang tahu segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah. Dengan tidur itulah kita sebenarnya diajari oleh Allah suatu ilmu. Tapi selama ini kita tidak merasakan itu. Karena apa? Karena di hati kita masih mati kesadarannya, mati ketakwaannya, mati keimanannya. Karena hati kita masih ateis, hati kita masih kufur, hati kita masih mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Maka semua ayat-ayat Allah tidak akan bisa kita pahami karena diri kita masih mati. Masih disiksa di dalam siksa kuburan badan ini, masih disiksa di dalam neraka yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Sampai kapan kita terus begini? Akan tetapi bagi hamba-hamba yang ditunjuki Allah kembali kepada Allah, maka ia akan menyadari betapa salahnya dirinya selama ini, betapa jahilnya dirinya selama ini, betapa kufurnya selama ini dirinya, betapa ateisnya dirinya selama ini. Akan sadar bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, bagi orang-orang yang sudah mempersembahkan amanah-amanah yang diembannya selama ini, bagi orang-orang yang sudah beragama dan bertuhan akan menyadari kejahiliaan dan kesalahan serta kezalimannya selama ini. Namun bagi orang-orang yang belum dikehendaki kembali kepada Allah, namun bagi orang-orang yang masih disesatkan oleh Allah, maka ia tak akan sadar bahwa dirinya salah, bahwa dirinya salah akidah,
Salah akidah maksudnya bagaimana? Bila kita dikatakan beragama dan bertuhan, kan tentunya yang wujud, yang hidup, yang berkuasa kan hanya Allah. Akan tetapi akidah dan keyakinan kita selama ini salah dan terbalik. Nyatanya di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa dan yang bisa berkehendak, serta yang bisa melihat dan mendengar selama ini, yang bisa berkata selama ini, seolah-olah kan diri manusia kita yang punya sifat semua itu. Sementara Allah tidak kita sadari di dalam benak kita yang terdalam, bahwa di dalam hati kita aplikasinya seolah-olah Allah itu tidak wujud, Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak kuasa, Allah itu tak ada kehendak daya upayanya, Allah itu buta, Allah itu tuli, Allah itu bisu. Seolah-olah aplikasi di dalam hati kita selama ini kan begitu. Karena yang selama ini menjadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi tak akan pernah ada dua penguasa di dalam hati kita. Bila manusianya yang wujud, maka tiadalah, maka adamlah Allah bagi dirinya. Bila di hati kita Allah yang nyata, maka goiblah Allah bagi dirinya di hatinya. Bila diri kita yang merasa hidup, maka matilah Allah bagi dirinya di hatinya. Bila kita merasa berkuasa, maka Allah tak akan ada kuasanya di dalam hati kita. Jadi tiadalah kekuasaan Allah bagi diri kita di hati kita selama ini. Karena kita berada di alam hakikat kematian, yang mana belum sadar bahwa diri kita sebenarnya hanyalah makhluk, bukan sang Khalik. Tapi peranan diri kita selama ini bukan seperti makhluk, akan tetapi seperti Khalik, bukan seperti hamba, akan tetapi seperti Tuhan. Kelakuan hati kita selama ini di dalam apapun aktivitas kehidupan ini. Jadi Allah Maha menguasai atas tidurmu dan bangunmu. Allah Maha menghidupi badan-badan ini sehingga bisa melewati malam dan siang. Hanya Allah lah yang Maha mengetahuimu atas dirimu daripada kamu. Hakikatnya begitu. Tapi selama ini iman akidah kita terbalik. Seolah-olah diri kita lebih tahu atas diri kita sendiri daripada Allah. Karena kita masih menjadi Tuhan. Karena kita masih ateis dengan amanah-amanah yang kita emban sendiri. Karena selama ini kita kufur dengan amanah-amanah Allah yang selama ini kita rampas sebagai milik kita. Maka itulah tiadalah kesadaran di dalam diri kita atas beragama dan bertuhan. Meskipun kelihatannya badan-badan kita ini memeluk suatu agama, akan tetapi bila hati ini masih kufur, maka tak berlakulah agama-agama zahir itu bagi kita. Tak ada imbasnya apa-apa, tak ada gunanya apa-apa. Hanyalah untuk kemaksiatan hati aja. Hanyalah untuk keateisan hati saja. Hanyalah untuk pelindung hijabnya
supaya iblis dan setannya tetap lestari di dalam hawa nafsu kita selama ini. Jadi sholat kita, ibadah kita, perbuatan baik kita selama ini seolah-olah jadi makanannya iblis dan setan. Untuk pelindung iblis dan setan yang ada di hati kita, supaya kita tidak dikatakan setan oleh manusia lain. Inilah bukti bahwa kita selama ini hanya menyembah dan memberhalakan manusia daripada Allah. Kita masih menghiraukan manusia daripada menghiraukan Allah di hati kita. Karena Tuhan kita di dalam hati kita adalah manusia kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri yang kita tuhankan selama ini. Hakikat tidur adalah selama ini kematian kita. Inilah kita selama ini tidur. Seolah-olah yang berperan di dalam hati kita, kita sendiri yang berperan di dalam kehidupan ini. Karena kita masih tertidur. Jadi contoh. Di dalam tidur kita bermimpi bermacam-macam mimpi, yang mana di dalam mimpi itu tanpa sepengetahuan dan kehendak kita sebelumnya. Tahu-tahu mimpi begini, tahu-tahu mimpi begitu, tanpa kita rencanakan. Itulah bukti bahwa kita tiada kuasanya sedikit pun di dalam kehidupan ini. Akan tetapi ketika kita terbangun dari tidur kita pun hakikatnya ya masih tidur, masih mati, tidak sadar bahwa kehidupan ini di dalam genggaman uripe Allah, hidupnya Allah. Manusianya masih merasa berperan di dalamnya. Itulah hakikat tidur. Kapan manusia dibangunkan? Abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, hingga datangnya kehendak Allah atas diri kita. Disadarkan sekarang, ditunjuki sekarang atau ditunjuki nanti dengan paksa dan siksa di saat hari pembalasan dan hari perhitungan tiba, yang mana diperhitungkan semua amanah-amanah yang diemban oleh kita selama ini. Amanah-amanah ini dibawa dengan benar atau malah diakui sebagai pemiliknya amanah ini, maka diperhitungkan saat datangnya baiatul akbar di dalam syakaratul maut. Diperhitungkan semua di situ, dirampas semua di situ dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih. Jadi sebenarnya mimpi-mimpi yang kita alami itu sebenarnya ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa diri kita tak bisa berperan apa-apa, tak bisa berposisi apa-apa kecuali sudah diperankan, kecuali diposisikan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Jadi di dalam tidur, di dalam mimpi kita terkejut ketika saat kita bangun. Oh, ternyata mimpi. Di dalam mimpi kita mimpi dikejar-kejar anjing, ngos-ngosan, kepayahan. Ketika bangun kita sadar, oh alhamdulillah cuma mimpi. Nah, sadar ketika sudah bangun. Itu syariatnya. Hakikatnya di dalam kehidupan kita selama ini, hakikatnya ya tidur. Kita tidak menyadari bahwa apa yang berlaku atas diri kita selama ini ya af'alnya Allah, ya uripe Allah. Kita tidak menyadari bahwa peran ini perannya Allah selama ini, karena kita masih tidur. Kapan kita dibangunkan?
ya sesuai petunjuk Allah, sesuai kehendaknya Allah, dibangunkan saat masih segar bukar ini, dibaiat dan ditaubatkan saat sehat segar bukar ini, atau nanti ketika datang hari yang akbar saat syakaratul maut tiba, kita dibangunkan dan terbelalak menyadari kesalahan kedzaliman kita selama ini. Itulah bangun tidur secara hakikatnya. Jadi gambaran syariat, gambaran alam semesta ini, gambaran apa-apa yang di luar diri kita sudah sangat nyatanya ada di Al-Quran Qadim tiap-tiap diri manusia. Sudah ada catatannya di catatan Al-Hayat. Sudah ada kodok dan kodarnya di dalam uripe Allah. Bagi manusia yang sudah disadarkan akan terbelalak, akan mengetahui semua itu. Bagi kawan-kawan yang sudah berbaiat akan memahami apa yang dipaparkan ini, sudah bisa menyelami maknanya dan sudah bisa mengambil mutiara-mutiara yang terpendam di dalamnya. Kemudian setelah dibangun tidurkan, kemudian setelah kita ditunjuki oleh Allah, dikehendaki oleh Allah jalan yang lurus, maka kita akan menyadari betapa salahnya dan zalimnya kita selama ini. Dan kita akan menyadari semua apapun yang kita kerjakan selama ini, oh ternyata selama ini hanyalah fahsya wal mungkar yang selama ini kita anggap ibadah, yang selama ini kita anggap sholat, yang selama ini kita anggap sebuah kebaikan apa yang kita lakukan. Oh ternyata bila kita sudah kembali kepada Allah, ternyata semua itu hanyalah fahsya wal mungkar, hanyalah kejahiliaan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalamnya kita selalu mensekutukan Allah dulu. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Kita akan menyadari bahwa selama ini kita salah ketika kita sudah masuk Islam. Ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam hati kita syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka semua akan disadarinya. Inilah persembahan, inilah pengabdian, amanah-amanah yang diemban oleh manusia. Padahal amanah ini tidak mampu diemban oleh makhluk-makhluknya Allah, kecuali manusia yang zalimin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kehidupan manusia setelah kematian ini yang di episode yang keempat yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.